Hai, jadi sebenarnya video ini nggak gue rencanain buat gue bikin, cuma hari ini hari Minggu, gue lagi ngecek-ngecek portofolio gue di P2P, reksadana, saham gitu ya. Ternyata di P2P gue, yang gue taruh di Investri, lagi banyak yang terlambat bayar. Jadi sebenarnya gue memantau di email juga, email tuh ada info gitu ya, kalau misalnya dikasih tahu ada yang terlambat bayar. Cuma gue kira tuh itu cuma satu, dan ya updateannya. Tapi ternyata pas gue buka, ternyata itu ada 5. Jadi kalau kalian lihat di layar ini, di sini pembayaran terlambat ada 5 guys. Jadi gue kaget banget ya. Jadi di sini ada 5 terlambat. Pertama ada yang 76 hari. Ini yang pertama kali itu gue kira itu update tentang si yang terlambat ini, si TAP. Tapi ternyata 5 hari kemarin juga ada yang terlambat, IXEW, ada juga GAM, ada juga FJH, dan ada GTRC. Nah, sebenarnya yang bikin gue kaget tuh karena pendanaan gue ini sebenarnya banyakkan A sama B gitu rankingnya. Cuma kenapa bisa terlambat gitu kan? Jadi contoh di sini ini ada TAP, kalau ini emang tinggi ya, ini emang C. Dan dia ini baru beberapa kali pinjemin. Kalau dilihat di historinya tuh total pendanaan 9 dan tepat waktunya 0%. Gue rasa kemarin itu emang semuanya lagi terlambat gitu ya. Jadi ya udah, ini emang gue take risk aja gitu karena C gitu 20% gue ambil. Tapi yang si IXEW ini rankingnya A. Terus histori pendanaannya pembayaran tepat waktu 100%. Dan dia udah melakukan pendanaan 15 kali. Jadi menurut gue kayaknya nggak mungkin terlambat deh. Jadi ya udah gue danain. Ternyata pas gue danain terlambat gitu ya. Ya kaget juga. Terus ada GAM. Ini GAM rankingnya B. Terus dia pendanaan 25 kali dan tepat waktu 47%. Seinget gue dulu tuh ada yang dipercepat kalau nggak salah. Cuma di sini gue nggak bisa lihat lagi ya kayaknya. Cuma ya udahlah, karena ini rankingnya B, mungkin masih setengah-setengah gitu kan. Terus ada juga FJH, ini tingkatnya juga B, dan dia itu total pendanaan 131, dan tepat waktu itu 90%. Cuma mungkin gue kebagian apesnya nih, jadi ya 10%-nya gue lagi dapet yang terlambat. Terus ada juga si GTRC. Ini tingkatnya A+, tuh bayangin, A+, jadi bunga itu kecil banget, 12%. Cuma dia sekarang lagi terlambat, jadi ya mau gimana lagi. Terus sekarang gue pengen update juga ya, beberapa minggu ini si Investri itu daftar pinjamannya lagi dikit banget. Gue nggak tahu kenapa, tapi sekalinya ada pun yang C- gitu. Gue nggak mau ngambil resiko yang terlalu tinggi sih. C- menurut gue terlalu tinggi banget resikonya, apalagi juga ini tuh pinjaman-pinjaman baru ya, dan gue nggak bisa ngeliat historinya tuh kayak gimana, tuh histori aja 0 gitu, jadi gue nggak tahu nih gimana riwayat terakhirnya, dan yang A dan B itu kayak dikit banget, kalaupun ada ya hari biasa kayak langsung habis gitu, dan gue nggak bisa ngedanain, makanya gue masih ada duit 1 juta di sini, tapi gue nggak bisa taruh ke siapa-siapa, gue nggak mau taruh ke yang tingkatnya C gitu. Jadinya gue memutuskan untuk menarik beberapa yang kemarin itu lagi turun ya, yang cair. Jadi di sini kalau misalkan dilihat gue ada narik 1,4 karena dari kemarin itu yang ada pendanaan ini dari tanggal 24. Jadi gue nggak bisa ngedanain yang rankingnya tuh A sama B. Sisanya tuh C semua, makanya ya udahlah gue tarik aja. Dan ini kemarin gue baru pendanaan yang selesai. Jadi masih ada 1 juta tapi belum bisa gue papain nih. Mungkin kalau misalkan sampai akhir bulan Februari ini masih nggak ada yang A sama B yang bisa gue danain, mungkin bakal gue tarik lagi. Cuma ya nggak tahu ke depannya gimana. Jadi ya begitu aja. Update-nya nggak gitu banyak, cuma yang gue sayangin kenapa pinjamannya itu sekarang lagi dikit banget. Dan rankingnya kalau ada pun cuma C atau nggak C-, jadinya gue rada ragu untuk naruh duit ke sini. Jadi ya udah kalau misalkan sampai akhir bulan nggak ada, gue tarik aja duitnya, gue pindahin ke yang lain. Gitu. Nah, gue mau kasih lihat update-update dari emailnya si Investri. Nah, ini salah satu contoh email dari si Investri yang kasih tahu keterlambatan. Contoh di sini gua kasih lihat yang si FJH. Tadi kan ada FJH ya. Dia bilang terlambat. Nih, dia udah kasih tahu terlambat karena pinjaman atas si payer itu belum membayarkan invoice. Jadinya kan gue pinjamin ke perusahaan. Nah, perusahaannya itu dia ngelakuin bisnis. Nah, mungkin bisnisnya itu belum dibayar tuh sama si kliennya. Kayak gitu. Jadi si tim Investri mengirimkan reminder dan follow up borrower sebelum pinjaman jatuh tempo. Itu udah pasti. Cuma si payer belum membayar invoice kepada borrower. Tuh si kliennya yang gue pinjemin itu belum bayar. Dan saat ini masih melakukan follow up kepada borrower terkait progres pembayaran. Dan sejak pinjaman tersebut kami mengalami keterlambatan.
penagihan secara intensif oleh tim Investri telah dilakukan, baik melalui telepon, pesan singkat, ataupun pesan WhatsApp. Jadi si Investri udah ngelakuin follow up terus dan ngelakuin reminder supaya si borrower ini cepet-cepet untuk balikin duitnya. Alasan kenapa telat pasti ada berbagai macam hal ya. Apalagi sekarang ini COVID lagi naik lagi, sekarang udah 33.000 per hari dan ini lebih cepet daripada yang kemarin si Delta ya. Gua rasa gue juga bakal WFH lagi. Gue kayaknya bakal selamanya WFH deh, nggak pernah WFO lagi. Jadi, ya semoga itu cepat selesai dan pinjaman gue juga cepat selesai, kayak gitu. Oke, mungkin segini aja buat perkembangan si Investri. Jadi, teman-teman yang baru mau coba untuk melakukan pendanaan di Investri, gue rasa sih ya ditahan dulu aja karena pinjamannya juga lagi dikit banget dan tingkat resikonya benar-benar tinggi ya, C-. Jadi, kalau yang baru pertama kali mau cobain, gue rasa tahan dulu aja sampai pinjamannya tuh kayak ada yang tingkatnya A atau B. Cuma kalau misalnya kalian mau tetap cobain, ya nggak masalah. Kalian tanggung resikonya sendiri ya. Karena ya seperti yang kalian lihat, gue lagi terlambat 5. Yang aktif ada 18, cuma gue nggak tahu nih. Semoga sisanya ini nggak ada yang terlambat lagi ya. Moga-mogahan. Cuma kalau misalnya masih ada yang terlambat, ya udah sih. Mungkin karena lagi COVID atau segala macamnya itu, ya semoga cepat selesai. Kayak gitu. Oke, segini aja sih buat video kali ini. Kalau misalnya ada mau nanya, boleh banget di kolom komentar bawah. Kalau misalnya ada mau kasih masukan juga boleh banget, tulisnya di kolom komentar bawah juga. Oke, thank you udah nonton. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!